Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, Assalamualaikum Pak Adisam, kita sapa dulu narasumber kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak, Sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, calon auditor halal di peserta pelatihan auditor halal angkatan 35 telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita narasumber kita yang akan menyampaikan materi tentang pengetahuan bahan dan titik kritis kehalalan produk, pro- eh, terdiri dari produk barang gunaan, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, serta titik kritis logistik. Mungkin mohon izin akan saya sampaikan dulu profil dari narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Adisam, MSI MBA. Beliau merupakan asesor halal senior ya, Bapak, dari LPH dan Lembaga Halal Luar Negeri, kemudian juga asesor LPH dan LHLN. Beliau juga merupakan komisaris PT AIA dan juga sampai saat ini masih bertugas di eh, BUMN ID Survey. Begitu nggih, Bapak. Eh, oleh karena itu, Bapak Ibu, karena setelah hadir di tengah kita narasumber yang sudah kompeten, mohon untuk bisa fokus dan memanfaatkan sesi hari ini. Kita akan berdiskusi dan sharing terkait bidang kekritisan bahan dan kekritisan kehalalan produk, barang gunaan, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika, dan logistik. Bapak Adisa mungkin sekedar informasi bahwa hari ini ada 34 peserta Bapak dari LPH yang sudah existing dan juga LPH baru dan calon LPH yang terdiri dari perguruan tinggi, dari Halal Center dan ada dari Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta. Kemudian dari BIC Halal Korea berjumlah 3 orang. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Adisam untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Bapak. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu Bapak dan Ibunya, terima kasih atas saya izin supaya konektivitasnya apa namanya koneknya em, baik. Saya izin tutup kamera. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Saya coba share screen. Bisa kelihatan? Belum, Bapak. Mungkin masih delay. Sudah, Bapak. Sudah terlihat. Ya. Oke. Tadi saya dengar ada yang IC ya, Mbak Pak moderatornya Adisam, Mbak siapa tadi? saya Bu Dewi, Bapak. Mbak Dewi. Oh, tadi Suaranya ada agak yang dari Korea ya? ada 3 orang dari Korea. Atas nama siapa? Dari mana? Eh, Bapak Ibu yang dari Korea, Ah, mungkin bisa Arya Nur ya?
Alianor, Saya Pak Algantian. Pak Disam sepertinya koneksinya tidak stabil. iya, Bapak terlempar. Silakan nah, Bapak. terputus, terputus. Ye, terputus. Ini tadi yang dari Korea masih di Korea atau di Indonesia? Yang dari Korea ada Pak Algan. Masih Pak, kebetulan masih di Korea Pak. Afgan, Pak Algan, Ibu Farida. oh, masih di Korea. Hmm. Ya, mudah-mudahan tidak ini ya connectivity-nya. Oke, baik. Kita mulai aja. Ya, sepertinya koneksi internet Pak Adisam kurang stabil ya. Beliau terlempar lagi. Pak Algan, Bu Farida, dan satu lagi Pak Ari Ranur ya, yang dari Korea. Iya benar Bu. Oke, berarti sekarang posisi di sana ya, Iya, tidak di Indonesia. Tapi masih bisa mengikuti dengan baik ya. iya. Iya. Sekarang jam mungkin 2 jam atau 3 jam lebih cepat ya. Oh, 2 jam. Jam 10. Ya, bisa kita ya. Mohon izin Bapak belum terlihat share screen-nya. Share screen-nya belum terlihat ya. Tuh. Di sini lagi hujan. Jadi, Mungkin agak delay Bapak. Mungkin mungkin bisa dicoba dan mungkin agak delay untuk share screen-nya. oke, baik. Mudah-mudahan udah kelihatan. Belum ya? Belum, tidak apa-apa Bapak. Biasanya agak delay kalau internet kurang stabil. Sudah Bapak. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ditugasin untuk memberikan materi terkait barang gunaan, kimia, biologi, eh, rekayasa genetika, kemudian jasa, khususnya jasa. Lempar lagi nih Pak Adisam. Mohon sabar sebentar ya Bapak Ibu. Karena mungkin cuaca di tempat narasumber kita Pak Adisam hari ini kurang mendukung. Mohon untuk ditunggu. Ah, ah, Masuk mengenai prinsip halal dulu ya. Saya selalu menyampaikan prinsip halal ini adalah sesuai dengan ah, ketentuan Al-Quran bahwa halal itu maksudnya adalah halal dan thayyib. Jadi itu satu paket ya, dan teman-teman sudah memperoleh dari Majelis Ulama Indonesia
terkait dengan bahwa pada saat suara saya udah kedengeran ya? Terdengar tapi agak terputus, Bapak. Iya, karena lagi ya cuaca nggak mendukung, jadi mohon maaf ini karena lagi hujan dan mendungnya lumayan berat. Oke, uh, selalu konsepnya atau prinsip sebagai auditor adalah memperhatikan halal dan toyib, walaupun dalam tugas auditor kan utamanya adalah halal ya. Kalau di Indonesia kan dibagi dua, halalnya di BPJPH dan toyibnya di Badan POM. Tapi sebagai auditor tetap kita harus mempertimbangkan dan memperhatikan terkait halal dan toyibnya. Nah, Bapak dan Ibu ingatkan kembali bahwa nanti kalau Bapak lembaga pemeriksa halal ataupun tadi ada yang HLN, Bapak dan Ibu sudah menerima sebelum melakukan audit, sudah menerima eh, permohonan dari yaitu surat permohonan, formulir pendaftaran, data pelaku usaha, kemudian nomor induk, kalau di luar negeri legalitas ya, kemudian daftar produk, produk yang akan disertifikasi, kemudian daftar bahan baku yang akan disertifikasi, kemudian yang masuk dalam sistem jaminan produk halal. Baru diberikan kepada LPH ya, dalam hal ini adalah LPH masing-masing ya, Bapak dan Ibu yang ada di masing-masing. Kemudian nanti baru dan Ibu melakukan audit. Nah, ataupun eh, fungsi ya daripada Pak dan Ibu sebagai auditor bahwa adalah Bapak dan Ibu itu sebagai representatif atau wakil dari ulama. Jadi yang menentukan halal dan itu adalah ulama. Diberi amanah untuk menentukan halal dan haram, keputusannya seperti apa, tapi Bapak dan Ibu beliau kan telah melihat kondisi realnya dengan apa namanya, beliau ulama itu mewakilkan kepada kita auditor ya. Jadi tanggung jawabnya sebagai auditor ya tetap kalau kata ulama tanggung jawabnya dunia akhirat. Jadi kalau kita melakukan kecurangan atau kesalahan dalam arti yang seharusnya haram itu kita tidak cek secara detail, dia diputuskan jadi halal, nah otomatis auditor akan memiliki dampak dan fungsi juga ya, karena ulama memutuskan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh auditor. Ya, ulama kan nggak lihat di lapangan kayak gimana. Jadi kalau auditor itu tidak punya integritas, apalagi auditor kalau di LLN ya, kan rata-rata LHLN itu adalah pebisnis, sehingga apa yang dimaui oleh lembaga itu eh, kadang-kadang diikuti saja tanpa apa namanya sesuai dengan rule, sehingga itu akan memiliki resiko dalam artian kata ulama atau kata bahwa mereka membuat keputusan ataupun apa ketetapan berdasarkan data yang disampaikan oleh auditor. Jadi auditor betul-betul memerankan fungsi yang sangat kritis, yang krusial
sehingga harus betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya auditor sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Jadi kalau saksi fungsinya adalah memberikan kesaksian kepada ulama pada saat memutuskan, ya, bahwa ini ketetapannya halal atau haram. Kemudian Bu, izin Bu, putus Bu. Ya, kayaknya Pak Adisam terlempar lagi nih Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Jaringan beliau kurang mendukung. baik, mohon maaf ya, agak terlempar barusan. Sudah bisa terdengar lagi ya, Bu? Sudah, Bapak sudah. Oke. Selanjutnya adalah auditor menyaksikan proses produksi, ya. Kalau tadi yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menyaksikan proses produksi, baik itu produksi barang maupun proses penanganan pada pajak. Kemudian yang kelima memastikan ruang lingkup. Kemudian memastikan implementasi dari persyaratan seperti yang sudah ditetapkan. Berikutnya, titik kritis, ya. Nah, pada dasarnya titik kritis itu sesuai alur proses, ya. Jadi uh, apa aja hampir semua berdasarkan titik kritis yang ada. Bisa kelihatan gambarnya? Bisa, Bapak. Layarnya masih sama. Jadi titik kritis layarnya gambar critical point. Betul, betul, Bapak. Oke, oke. Jadi titik yang pertama yang berbeda-beda. Yang pertama titik kritis sudah pasti adalah bahan. Ya, di sini bahan itu ada bahan baku, ada bahan penolong, ada bahan tambahan, ya, kemudian ada bahan untuk pencuci, ya, pembersih, ya, kemudian juga ada bahan-bahan untuk misalnya pelumas dan lain sebagainya. Berarti titik kritis yang utama yang pertama kita harus perhatikan sebagai auditor adalah bahan baku, ya. Bahan baku sumbernya dari mana? Ya, sumbernya apakah dari hewan atau bukan hewan, ya, atau tumbuhan atau bahan kimia sintetik. Jadi bahan itu umumnya hanya bahan bersumber dari hewan, bahan bersumber dari tumbuhan atau nabati, kemudian bahan sintetik kimia. Inilah yang harus diperhatikan oleh para auditor untuk memastikan kalau bahannya berasal dari sumber hewan dan itu untuk makanan, berarti bahan hewannya harus disembelih secara sesuai dengan Islam. Ya, tapi kalau bahannya nabati atau tumbuhan itu kan tidak perlu ada penyembelihan dan itu banyak digolongkan uh, tidak kritis. Nah, nanti kalau memang bahannya itu sudah bersumber dari hewan yang otomatis itu tidak bisa dijadikan apa atau tidak bisa disertifikasi halal. Bahannya sumbernya sudah jelas dari hewan, hewannya non halal, ya kan tidak boleh. Berarti itu sudah harus fail, tidak dilanjutkan sertifikasinya atau harus diganti, ya, atau bagaimana nanti solusi tergantung bagaimana PH atau LHN dengan pelaku usahanya. Jadi yang pertama, titik kritis pertama adalah sumber bahan. Sumber bahan, kalau sumber bahannya dari hewan yang berasal dari non halal, hewan halal atau hewan yang dilarang dikonsumsi sesuai aturan syariat, maka tidak bisa diberikan sertifikasi halal.
ya, kemudian baru eh, kalau bahannya hewan yang halal berarti boleh dikonsumsi, tapi dengan syarat harus disembelih atau dipotong atau disembelih sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau disembelihnya tidak sesuai syariat, berarti tidak bisa juga. Berarti sesuai ketentuan Al-Quran dan juga arahan dari Majelis Ulama Indonesia berdasarkan hadis dan lain sebagainya. Kalau dia tidak disembelih sesuai syariat Islam, berarti kita mengkonsumsi atau orang yang mengkonsumsi adalah mengkonsumsi bangkai. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah memahami prinsip-prinsip dasar dan kritis disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian, eh, apa namanya, yang perlu diperhatikan titik kritis kedua adalah produksi, ya, proses produksi. Proses produksinya di mana aja dan di mana kritisnya adalah perhatikan setiap alat-alat yang bersentuhan atau berkontak langsung dengan bahan yang akan diproduksi maupun produk yang akan diproduksi yang sudah diproduksi itu bahannya dari apa? Misalnya conveyor, ya, conveyor dalam produksi makanan roti, ya. Nah, dari sisi bahan baku itu em, apa namanya tidak ada yang non halal, ya. Kemudian udah ditelusuri, tiba-tiba di dalam proses produksi ternyata ada untuk agar mudah diangkat itu dioleskan pakai minyak. Nah, di situ ada pada saat proses produksi berarti ada minyak yang bersentuhan dengan produk menjadi titik kritis. Kenapa? Itu harus diketahui sumber minyaknya dari apa dan em, apa eh, kandungan dari bahan minyak itu apakah mengandung bahan yang non halal. Misalnya eh, kita mengaudit food tray, ya, misalnya food tray atau yang sekarang lagi rame food tray dari baja, bahannya dari baja, baja kemudian dicetak. Nah, baja itu kan non kritis, ya, bersumber dari bahan-bahan tambang, kemudian diproses menjadi plat baja, kemudian juga terus dicetak. Nah, pada saat pencetakan itu ada pengolesan minyak. Kapan, Pak? Nah, ternyata minyaknya terbuat Hah? dari bahan non halal. Nah, itu menjadi tidak halal karena sudah bersentuhan dengan bahan yang non halal. Ya, nah itu production itu kritikal pada proses produksi, memperhatikan alat-alatnya, sarananya, kemudian juga alat bantu, misalnya pelumas, atau nanti juga ada bahan pencuci, ya. Nah, itu diperhatikan sebagai titik kritis. Kemudian berikutnya adalah pengemasan, ya, pengemasan juga bahan yang digunakan dan bagaimana menangani personil, ya, personil yang menangani apakah sebelumnya memegang atau menangani em, apa namanya bahan-bahan yang non halal. Kemudian ada warehouse, apa, pergudangan di gudang, kemudian bagaimana mereka penyimpanan itu alat-alatnya adalah transportasi, ya, buat transportasi. Nah, di sini juga harus menjadi titik kritis di mana transportasi itu harus bebas dari bahan halal. Selanjutnya retail, retail. Mengingatkan lagi sistem jaminan produk
utamanya ada 5 ya, komitmen dan tanggung jawab, proses produksi halal, produk, dan monitor. Mudah-mudahan teman-teman sudah hafal. Nah, kita masuk sekarang kepada titik kritis bahan atau barang gunaan ya. Nah, di dalam keputusan Menteri Agama nomor 748, kalau untuk barang gunaan itu masih menggunakan KM 748 ya. Jadi calon auditor ataupun auditor harus menggunakan 748, di mana kategori barang gunaan itu ada jenis produknya. Jenis produk yang pertama adalah sandang ya. Sandang itu bisa pakaian, pakaian dalam, kaos kaki, jaket, dan sandang-sandang lainnya. Kemudian ada penutup kepala ya. Nah, di sini kritisnya adalah bahan ya. Bahan itu bisa berasal dari animal ya, bisa berasal dari uh, binatang ya, kulit binatang. Nah, kemudian ada juga yang berasal dari tumbuhan seperti kulit kayu ya, kulit dari apa namanya tumbuhan, eh, kulitnya. Kemudian ada juga yang berasal dari bahan alam ya, bahan alam seperti serat ya. Nah, jadi bahan baku untuk sandang ataupun kelompok sandang. Iya, terlempar lagi nih, Pak Adisa. Sebentar ya, Pak Ibu. Halo, Ya, halo Bapak. bisa Terlempar lagi. kedengaran ya? Sudah, sudah, sudah terdengar Bapak. Oke, share screen-nya kelihatan nggak? Tadi barusan kayak terlempar lagi. Ya, share screen-nya hilang lagi. Mungkin bisa diulang Bapak. Oke, bisa kelihatan? Bisa, sudah bisa. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi serat dari untuk sandang pakaian itu ada yang berasal dari serat binatang, ada berasal dari tumbuhan, ada yang berasal dari sintetik ya. Nah, ini kita harus memperhatikan bahan bakunya dari serat apa. Bisa dari katun, linen, ya, wool, ikan. Nah, ini ikan. Kemudian ada rayon, bisa juga dari sintetik atau dari selulos juga bisa. Ada polyester, ada serat dari bambu, ya. Kemudian ada juga serat tencel ya, serat dari selulos kayu, ya. Nah, teman-teman memperhatikan titik kritisnya ada di bahan baku, kemudian baru diproses. Nah, kalau diproses secara flow proses mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi ada penambahan bahan pada saat proses pembuatan serat. Misalnya di sedap eh, kanji, ada alkohol, ada selulos, ada juga penambahan lem. Lemnya itu berasal dari lem gelatin. Nah, gelatin ini ada potensi berasal dari hewan. Ya, gelatinnya dari apa? Dari hewan halal atau hewan non halal ya. Gelatin ada potensi dari babi ya. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh auditor yang diusahakan memang sesuai dengan bidang studinya. Kalau Bapak dan Ibu farmasi ya
tentu akan sangat paham. Kalau orang kimia tentu harus paham terkait proses audit ya. Kemudian misalnya yang di bagian hulu itu ada proses pembuatan serat, kemudian di tengah ada proses membuat kainnya menjadi rajut atau yang di printing, kemudian juga baru menjadi garmen ya. Nah, atau pakaian jadi. Di sini auditor harus memastikan mulai dari penggunaan bahan bakunya ya, sehingga Bapak dan Ibu sebagai auditor harus memperhatikan bahan baku yang digunakan apakah jenis serat sintetik atau serat alami. Alaminya itu dari binatang atau dari tumbuhan ya. Berikutnya kelompoknya adalah ada peci, ada topi, ada kerudung, ya, ada helm, ada penutup kepala, kemudian ada kelompok aksesoris, ya, aksesoris misalnya cincin, ya. Kalau cincin berarti itu bahan bakunya umumnya kan dari apa namanya logam, ya, ada yang dari logam, dari emas, ya. Nah, untuk khusus laki-laki kan ada ketentuan bahwa tidak boleh memakai emas ya. Nanti teman-teman ketentuan fatwanya. Kemudian ada jam tangan ya. Jam tangan itu biasanya bahan baku untuk karetnya atau leathernya ya. Apakah menggunakan karet dari bahan baku apa? Kalau bahan yang lainnya umumnya adalah bahan dari apa namanya logam ya, ada perak, ada kadang ada juga yang jam tangan dicampur dengan emas ya. Kemudian ada anting dari bahan baku pasti ya. Bahan baku itu dari apa? Kemudian gelang, gelang sih buat dari bahan baku yang non halal ya. Tapi itu sangat sedikit ya. Gelang biasanya kan orang pakai gelang emas atau perak ya ininya. Kemudian ada pengikat rambut ya. Pengikat rambut itu bahan baku umumnya sintetik dari polimer ya. Kalau yang dari karet ya, pengikat rambut biasanya kan ada dari karet ininya. Kemudian ada ikat pinggang, ada dompet, ada tas, ada sepatu ya. Kalau sepatu bahan baku yangnya ada di bagian dalam, umumnya yang bersentuhan itu ada kulit ya, kulit berasal atau sintetik. Kemudian ada bingkai kacamata, ada kalung, kemudian ada aksesoris-aksesoris. Eh, Fokusnya adalah auditor memastikan bahan baku dari aksesoris yang digunakan ini. Bahan baku apakah itu terbuat dari eh, sumbernya dari binatang, binatangnya apakah itu binatang yang halal atau yang non halal. Kemudian berikutnya adalah perbekalan kesehatan rumah tangga ya. Jadi ada tisu wajah kalau wanita biasanya kan kalau tisu basah ada cotton bud sama jenis-jenis tisu dan kapas lainnya. Nah, di sini eh, Bapak dan Ibu sebagai auditor kembali lagi titik kritis yang pertama adalah memperhatikan bahan. Ya, bahan bakunya, pembuatnya dari mana, apakah eh, bersumber dari bahan yang non halal ya. Nah, khusus untuk tisu atau kapas ataupun kertas itu diperhatikan bahan bakunya jangan berasal dari recycle. Ya, kan ada juga tuh bahan baku kertas dikumpulin dari recycle sehingga kan nggak jelas itu
sumber bahan bakunya dari recycle, apakah dia berasal dari mana, ya, karena udah kumpulan dari berbagai macam kertas recycle, sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi melakukan. Pak Adisa, Nah, itu tambahan bahan penolongnya apa aja itu yang harus diperhatikan. Kemudian kelompok yang berikutnya jenis produk kode klasifikasi 4.2 yaitu sediaan untuk mencuci. Ya, sabun pencuci ini lagi yang harus diperhatikan adalah sumber bahan termasuk eh, putih ya, kemudian pewangi, kemudian pelembab. Sumber bahan itu ada potensi berasal dari bahan-bahan yang non halal, meskipun dia kadang-kadang sudah berupa bahan hasil proses. Ya, tentu itu menjadi tugas dan kewajiban dari auditor untuk memastikan bahwa bahan bakunya itu berasal dari bahan yang diperbolehkan sesuai ketentuan syariat. Berikutnya adalah bahan pembersih. Nah, umumnya pembersih kebanyakan sih dari bahan chemical ya. Namun tidak tertutup kemungkinan bahannya berasal dari bahan yang non halal. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sebagai auditor kita memiliki pengetahuan dan pengalaman apa namanya informasi scientific judgment bahan baku pembersih misalnya pembersih peralatan dapur ya umumnya sih kalau pembersih terbuat dari bahan sintetik kimia. Namun kadang-kadang ada tambahan ekstrak bahan pewangi ya. Nah, mereka menggunakan proses ekstraknya pakai apa? Itu kita juga harus memahami proses dan mengidentifikasi bahan baku yang digunakan untuk pembuatan. Termasuk saat ini itu ada penjernih air. Nah, penjernih air itu ada beberapa kriteria, ada yang berasal dari tumbuhan, misalnya dari itu kelapa ya. Kemudian ada juga yang berasal dari mineral, ya, dari karbon, ya. Kemudian ada juga yang berasal dari tulang, ya. Nah, kebanyakan itu kalau kadang-kadang kalau dari impor itu tulangnya berasal dari tulang hewan. Nah, di sini ada potensi hewannya hewan apa? Tulang dari hewan babi atau hewan lain. Sehingga kita harus menelusuri bahan baku yang digunakan untuk sebagai penjernih air ya. Kemudian sabun cuci ya, sabun cuci tangan itu rata-rata bahan bakunya adalah bahan baku chemical melalui proses chemical, tapi tidak kemungkinan ada bahan baku yang berasal dari bahan non halal, misalnya pengisi atau pengawetnya atau pelembab itu perlu diperhatikan lagi sesuai dengan alur proses yang diberikan oleh pelaku usaha. Nah, ini gambar-gambar contoh produk yang digunakan. Tadi yang pertama ada peci, ada topi, ada ini apa namanya jilbab ya, hijab buat wanita, ada helm. Tadi helm itu di bagian belakangnya itu ada yang bersentuhan dengan rambut dan kepala. Nah, itu harus diperhatikan bahan bakunya apa. Kemudian ada cincin, ada jam tangan, ada dompet, ada sepatu, ada ikat pinggang.
kemudian ada tisu, sabun, kemudian ada pembersih dan ada media penjernih air. Berikutnya adalah produk perawatan bayi. Ya, di situ ada botol susu bayi, ada popok bayi, ada wadah penyimpanan, ada penyerap ASI, ada produk perawatan bayi lainnya. Nah, produk perawatan bayi umumnya bahan bakunya adalah plastik ataupun juga sintetik ya, sintetik chemical berasal dari bahan-bahan polimer. Nah, di dalam proses polimer ini perlu kita perhatikan apakah ada tambahan bahan lain, bahan tambahan penolong ataupun bahan pencuci yang digunakan. Kemudian antiseptik dan disinfektan ini umumnya juga bahan chemical ya, karena dia untuk apa ya, antiseptik itu dalam rangka pembersihan ya, disinfektan. Kemudian ada pewangi ruangan, pewangi mobil, penyerap air atau penyerap bau, ada kapur barus. Di sini adalah bahan bakunya, kalau dia bahan baku misalnya dia wanginya wangi teh ya. Nah, wangi teh berarti kan diekstrak dari apa namanya, daun teh ininya, sehingga ini perlu diperhatikan bahan bakunya, pewanginya dari apa, apakah dari hewani atau dari sintetik, karena kebanyakan sekarang sih sudah dari sintetik ya, ininya bahan pewangi atau fragrant umumnya sintetik, dan itu memerlukan ketelitian dari auditor yang memiliki latar belakang chemical ataupun farmasi. Itu harus mampu mendeteksi titik kritis aku berupa fragrant atau flavor, di mana prosesnya itu lumayan memerlukan beberapa step, sehingga perlu ditelaah untuk memastikan titik kritis atau bahannya tidak mengandung bahan yang non halal. Ya, kalau prosesnya mungkin tidak terlalu rumit, karena itu hanya proses pencampuran dengan formula tertentu. Kemudian kelompok berikutnya adalah pestisida ya. Pestisida di mana ada pengendali serangga, ada pencegah serangga, ada pengendali tikus, ada pestisida rumah tangga. Di sini adalah umumnya bahannya adalah chemical ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan dampak keamanan dari bahan tersebut. Kemudian berikutnya adalah peralatan rumah tangga. Ya, ada sofa, meja, sendok, garpu, piring, mangkok, gelas, keramik, pisau, kuas ya. Kemudian peralatan rumah tangga lainnya. Nah, di sini balik lagi Bapak dan Ibu, kita harus memperhatikan produk-produk tersebut. Nah, di sini produk perawatan bayi dan ibu terdapat kategori dalam yang wajib halal. Kategori ini menyangkut berbagai peralatan yang digunakan untuk merawat bayi ya. Ada peralatan mandi, ada perawatan kulit, ada ya. Sunscreen buat bayi juga ada, minyak bayi juga ada ininya, sehingga balik lagi tadi titik kritisnya ada di bahan ya. Kemudian perlengkapan tidur tadi bantal, selimut, bedong, pakaian bayi ya. Kemudian ada perlengkapan kesehatan, ada perlengkapan lainnya, tisu basah. Tadi ada bahan ya, bahan tisunya apa, dari kertas atau dari sintetik. Kemudian ada perlengkapan perawatan ibu, ada krim Straight Mart, ada vitamin ya. Vitamin nanti bagusnya yang mengaudit adalah orang farmasi atau orang kimia yang memahami proses pembuatan vitamin tersebut.
Kemudian perlengkapan pasca melahirkan, ada bra, ada korset, ada perlengkapan kesehatan ibu, ada vitamin, ada suplemen, ada perawatan payudara. Nah, di sini balik lagi bahan baku yang digunakan untuk pembuatan suplemen itu apa aja. Titik kritisnya adalah di bahan baku di mana ada potensi terbuat dari bahan-bahan yang non halal. Kemudian berikutnya adalah antiseptik ya. Antiseptik itu bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan mikroorganisme ya. Jadi dia pengendali mikroorganisme, sedangkan disinfektan digunakan umumnya adalah untuk benda mati seperti lantai, peralatan dan permukaan. Nah, di sini ada banyak isinya, ada beberapa, di antaranya ada alkohol, ada iodin, ada hidrogen peroksida, ada klorheksidin. Nah, di sini diharapkan yang mengaudit adalah orang yang mengerti bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses ini, sehingga kita dapat mengaudit dengan teliti apakah ada bahan tambahan yang mengandung bahan-bahan non halal. Ya, kemudian cakupan disinfektan, kemudian ada pemutih, ya, itu menggunakan bahan baku klorin. Ya, meskipun itu bahan chemical, tapi di dalam prosesnya tetap kita harus pastikan tidak mengandung bahan tambahan atau bahan penolong yang terbuat dari bahan non halal. Ya, eh, umumnya di sini adalah menggunakan chemical ya, chemical sehingga diharapkan auditor memahami unsur kimianya apa, proses pembuatan kimianya bagaimana. Berikutnya ada pewangi ya. Pewangi umumnya adalah hasil ekstrak dari beberapa senyawa dari tumbuhan ya. Misalnya ada minyak esensial, minyak mawar, minyak jeruk, minyak kayu cendana, minyak nilam. Nah, itu bagaimana mereka mengekstraknya. Nah, setelah diekstrak, kemudian bagaimana mereka memisahkan komponen-komponen di dalam hasil ekstrak tersebut. Ya, kemudian ada senyawa aromatik di dalam komponen pewangi itu. Ada linalol, ada limonen, ada benzil alkohol. Kemudian ada fiksat, fiksatif ya untuk memperlambat penguapan minyak esensial tersebut terbuat dari resin sehingga teman-teman auditor harus memahami resinnya terbuat dari apa, apakah dari bahan alami atau bahan sintetik sehingga ada kemungkinankah di dalam prosesnya menggunakan bahan-bahan yang non halal. Kemudian ada pelarut dan ada bahan tambahan seperti bahan pewarna, bahan pengawet, dan bahan penyerap UV. Berikutnya pestisida rumah tangga ya. Pestisida rumah tangga itu ada bahan-bahan aktif, ada insektisida, ada piretrum, ada piretroid, ada organofosfat, ada karbamat, ada jenisnya rodentisida, herbisida. Nah, di sini bahan-bahan yang umum digunakan adalah bahan tambahan berupa pelarut. Ya, pelarutnya dari apa ya? Jadi teman-teman auditor harus memahami pelarutnya jenis apa, pengemulsinya, ya, kemudian ada stabilizer, ada penetrasi, ada aroma. Nah, umumnya adalah bahan kimia dan ini termasuk bahan kimia berbahaya, ya. Berikutnya adalah peralatan rumah tangga, ya. Peralatan rumah tangga, tadi ada sofa, kursi, ya, peralatan-peralatan dapur. Nah, umumnya itu terbuat dari eh, logam, kemudian juga ada plastik ya. Nah, bahan bakunya adalah umumnya polimer atau sintetik.
Kemudian kalau meja kan ada yang dari kayu, ada yang dari besi ya. Kemudian juga sekarang juga ada yang dari polimer atau dari bahan kimia yang semi sintetik. Nah, di sini balik lagi kepada bahan baku yang digunakan. Nah, untuk alat-alat ini fokusnya adalah pada bagian yang bersentuhan dengan produk makanan atau farmasi, ya misalnya kulkas. Kulkas ya bagian luarnya kan nggak kritis ya, tapi bagian dalam yang bersentuhan dengan makanan yang kita simpan. Ya, termasuk nanti sarung tangan atau talenan ya. Talenan itu kan ada yang terbuat juga dari sintetik. Kemudian juga kalau yang buat masak itu yang wadahnya. Itu wadahnya itu terbuat dari bahan apa. Nah, kembali lagi titik kritisnya adalah di bahan ya bahan kemudian baru kita perhatikan proses ya apakah ada tambahan seperti tadi minyak pelumas kemudian bahan agar dia waktu dicetak itu agak lemes sehingga harus ada tambahan minyak. Nah, ini harus diperhatikan sebagai titik kritis. Berikutnya adalah perlengkapan peribadatan ya, ada sajadah, tasbih, ada mukena ya, mukena. Nah ini balik lagi di bahan bakunya dari serat atau dari sintetik atau dari bahan apa ya. Kemudian baru diperhatikan prosesnya. Berikutnya adalah kemasan produk, ya, kemasan plastik, kemasan kertas, polystyrene foam, aluminium foil. Ya, nah di sini balik kita cek bahan bakunya apa. Kalau kemasan berarti kalau plastik berarti ada bahan baku plastik ya. Kemudian kemasan kertas ya, kemasan kertas. Tadi fokus jangan sampai menggunakan bahan baku kertas recycle ya. Kemudian juga kalau plastik juga bahan baku recycle kadang ada juga ya sehingga harus diperhatikan sumber bahan bakunya termasuk polistiren dan aluminium foil. Berikutnya alat tulis ya. Alat tulis ada tinta, ada lem, ada kertas cetakan Al-Quran, ada ballpoint, ada alat tulis lainnya. Balik lagi tadi bagian yang bersentuhan dengan produk makanan, kosmetik, ataupun produk lainnya yang dipakai oleh konsumen. Kemudian berikutnya adalah alat kesehatan. Nah, alat kesehatan ini teman-teman auditor harus memperhatikan tipe alatnya apa dan bagian mana yang bersentuhan dengan konsumen. Kemudian apakah ada potensi terbuat dari bahan yang non halal. Nah, tadi perlengkapan peribadatan, kemudian untuk kemasan ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Pastikan bahwa bahan bakunya. Umumnya bahan baku berasal dari plastik, kertas, karton, hingga bahan-bahan lain seperti logam, kaca, dan kain. Kemudian peralatan kantor. Berikutnya ini ada peralatan alat kesehatan ya, peralatan anestesi, kardiologi, kemudian juga peralatan jenis lainnya. Nah, yang terakhir di kelompok barang gunaan ini ada bahan penyusun barang gunaan. Ya, bahan penyusun barang gunaan itu ada bulu hewan, ada kulit hewan dan bahan penyusun lainnya. Nah, di sini bulunya berasal dari hewan apa? Ini yang auditor harus perhatikan. Kemudian ada rincian jenis produk ini berlaku untuk yang mengandung unsur hewan. Berikutnya adalah titik kritis untuk bahan kimia. Nah, namanya juga bahan kimia ya, berarti chemical produk atau produk yang berasal dari bahan kimia. Di sini kelompoknya ada kelompok bahan penolong. Bahan penolong itu ada bahan pemucat, ada bahan pencuci atau dan atau bahan pengelupas kulit.
kemudian ada bahan penjernih, penyaring, absorben. Nanti teman-teman bisa lihat langsung ya di KMA 748 rincian dari produk ini. Ya, kemudian ada ekstrak tanin ya, kemudian ada kalium kasein, ada kalium oksidak. Nah, di sini teman-teman adalah yang pertama sumber bahannya adalah bahan baku kimia itu sendiri ya, bahan kimia ya, chemical raw material. Teman-teman harus memahami ini sumber bahan kimianya dari apa ya, apakah bersumber dari bahan yang non halal ya, walaupun dia kadang-kadang namanya bahan kimia tapi ada ya juga yang berasal dari sumber eh, bahan non halal, misalnya chemical fatty acid ya misalnya. Kemudian eh, kalau dia mengambil proses ekstrak dari suatu tumbuhan atau nabati, nah itu diperhatikan lagi proses ekstraksinya bagaimana, menggunakan bahan tambahan atau bahan penolong apa aja. Bisa jadi dia misalnya kalau untuk itu ekstraknya dari tumbuhan, tetapi di dalam prosesnya mereka menggunakan bahan tambahan atau bahan penolong yang bersumber dari bahan non halal. Nah, untuk kelompok berikutnya adalah enzim. Nah, enzim ini sangat spesifik bagaimana proses ekstraksi enzim, kemudian diperkayakan atau di enrichment, kemudian dipisahkan, dibersihkan. Nah, ini diharapkan yang mengaudit adalah teman-teman yang memiliki latar belakang yang sesuai. Sehingga kalau mau mengaudit enzim pepsin, ya pepsin misalnya, pepsin kan diambil dari sumber eh, apa tumbuhan ya atau nabati. Nah, kemudian setelah diekstrak, enzimnya tentu diperbanyak atau ditumbuhkan ya atau pisahkan setelah diekstrak. Nah, itu pakai apa bahan bakunya? Kemudian setelah itu baru dipisahkan. Nah, pemisahannya seperti apa itu harus diketahui sehingga auditor harus memahami proses ya. Jadi kalau chemical umumnya walaupun dia berasal dari chemical atau tumbuhan, prosesnya perlu diperhatikan lebih detail menjadi titik kritis. Ya, karena disitulah nanti ada potensi penggunaan bahan-bahan yang non halal. Nah, berikutnya ada kelompok produk flokulan, kemudian ada katalis. Kalau kelompok katalis umumnya adalah bahan chemical, namun di dalam proses tidak tertutup kemungkinan ada bahan tambahan lain yang menjadi kritis karena menggunakan bahan yang non halal. Nah, berikutnya kelompoknya adalah nutrisi mikroba. Ya, misalnya di sini ada mikroba jenis apa namanya nutrisinya niacin misalnya. Nah, ini niacin ini prosesnya sangat panjang. Proses ininya mulai dari bahan, kemudian ditambahin dulu, diekstrak, kemudian diperkaya, kemudian dipisahkan, kemudian baru setelah terpisah baru ada pemurnian lagi, ya, sehingga diharapkan yang melakukan audit untuk produk kimia ini adalah orang-orang chemical ataupun juga farmasi juga bisa, tergantung nanti kepada jenis tipe produknya. Sehingga harus betul-betul diperhatikan setiap rangkaian tahapan proses. Karena prosesnya lumayan panjang ya. Misalnya hidroksi metil start itu adalah hasil dari start yang sudah diekstraksi, kemudian dipisahkan, kemudian baru dimurnikan. Nah, di sini ada proses bahan tambahan yang digunakan. Demikian juga dengan penyerap enzim, pengontrol pertumbuhan mikroorganisme
resin ya, resin penukar ion, kemudian juga bahan tambahan yang lain ada karbon aktif, ada pengikis, kemudian ada fragrant dan flavor ya. Nah, ini perlu sekali background pengetahuan yang sangat mumpuni pada saat Bapak dan Ibu melakukan audit. Ya, flavor ya, senyawa flavor itu ribuan jumlahnya, banyak struktur kimianya itu hampir mirip-mirip. Walaupun dia bersumber dari chemical atau hasil ekstrak, itu prosesnya ada potensi ada tambahan bahan-bahan yang bersumber dari bahan-bahan non halal. Ya, sehingga yang perlu diperhatikan adalah proses step by step atau tahapan dari pembuatan bahan-bahan chemical ini atau produk chemical. Sumbernya umumnya adalah ada bahan penolong, ada bahan tambahan, ada batas maksimalnya. Ini saya tambahkan sedikit dari peraturan Badan POM. Berikutnya adalah kelompok produk biologi. Nah, kenapa produk biologi ini diharapkan? Yang mengaudit adalah orang yang memiliki latar belakang pengetahuan yang sesuai. Kenapa? Karena prosesnya sangat panjang, ada beberapa panjang dan lumayan ada potensi-potensi terkait bahan tambahan yang digunakan atau bahan penolong. Ya, misalnya pada saat kita memproduksi vaksin. Ya, vaksin itu kan diambil dari misalnya ada yang berasal dari hati kera misalnya. Nah, di situ sudah mulai ada titik kritis. Ya, kemudian pada saat ekstraksi itu pakai apa mereka? Setelah ekstraksi kemudian ditumbuhkan ya, dikasih inang ya. Itu pakai apa bahannya? Setelah itu dia tumbuh dan banyak ya. Kemudian setelah itu dipisahkan ya, dipisahkan dari pengetor-pengetor. Setelah dipisahkan baru dimurnikan. Nah, di situ ada proses penambahan bahan-bahan yang berpotensi terbuat dari bahan-bahan non halal. Otomatis Bapak dan Ibu sebagai auditor kita harus memahami masing-masing kelompok dan jenis ini secara detail karena kita yang akan menjelaskan kepada para ulama ya misalnya rekombinan DNA. Ini sumber DNA-nya dari mana? Apakah itu DNA manusia atau DNA hewan atau DNA tumbuhan? Nah, kan sekarang ada untuk kalau kecantikan tuh ada DNA ikan salmon misalnya. Ya, walaupun dia bersumber dari ikan, tetapi pada saat dia melakukan proses ekstraksi, kemudian direkombinasi, ada proses biologinya sehingga ini memerlukan pengetahuan dan titik kritis mulai dari bahan dan proses. Diutamakan yang dua itu kalau peralatan mungkin apa ya potensinya ada tapi minimal tapi yang utama adalah bahan dan proses ya sehingga Bapak dan Ibu memerlukan tambahan informasi sebelum melakukan audit. Ya, ini tambahan informasi bahwa anti monoklonal itu jenisnya seperti apa, contoh-contohnya ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa memahami lebih detail masing-masing kelompok berdasarkan pengetahuan ya. Kemudian ada hormon ya. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Di sini ada hormon pertumbuhan, ada insulin, ada testosteron, ada hormon tiroid dan hormon dopamin ya. Nah, di sini kembali lagi titik kritisnya ada di bahan atau sumber yang digunakan, kemudian juga proses pada saat menghasilkan produk hormon tersebut.
Kemudian ada produk sel punca ya untuk kesehatan. Nah, itu sumbernya dari apa? Ada yang bersumber dari sumsum tulang. Ya, sumsum tulang, tulang dari apa? Tulang manusia kah? Tulang hewan kah? Atau eh, hewannya kalau udah ketemu tulang, tulang hewan, sumsum tulang, tulang hewan. Dari hewan apa? Kera umumnya atau juga ada dari sumber lain. Nah, ini yang harus dipastikan. Kemudian ada lemak, kemudian ada darah tali pusat ya. Nah, ini sudah ada ketentuannya dari MUI ya, bahwa kita harus memastikan yang bersumber dari manusia itu ada ketentuan. Tolong dibaca nanti di Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Termasuk juga yang sensitif atau yang prosesnya memerlukan beberapa tahap yang cukup signifikan yaitu vaksin ya, sehingga diharapkan yang melakukan audit vaksin adalah orang yang memahami proses dengan latar belakang yang sudah belajar pengetahuan ya, jadi eh, perlu kehati-hatian. Berikutnya ada peptida ya, peptida molekul yang terbentuk dari gabungan beberapa asam amino. Nah, sumber peptida ini ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari nabati, ada juga yang berasal dari tubuh manusia. Sehingga Bapak dan Ibu sebagai auditor, titik kritisnya ada di sumber bahan. Setelah tahu sumber bahan, baru kita eh, cek prosesnya ya. Kalau dia dari apa namanya nabati, berarti bagaimana proses mengambil peptidanya, kemudian setelah itu memisahkan dan memurnikan peptida yang diperoleh. Di sini ada media kultur dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kelompok produk rekayasa genetika. Ya, nah rekayasa genetika berarti kan ada genetik DNA, sel punca, kemudian produk cloning lainnya. Di sini yang kritis adalah pasti sumbernya dulu ya. Sumbernya DNA-nya dari mana? Selnya dari mana? Apakah dari hewan, nabati, atau manusia? Kemudian bagaimana prosesnya? Proses memisahkan sel tersebut, setelah itu memurnikannya. Sehingga Bapak dan Ibu harus memahami paling tidak orang yang berdasarkan mikrobiologi atau biologi atau farmasi atau kimia bisa memahami lebih cepat proses teknologi plasmid maupun proses fusi sel yang lainnya. Berikutnya adalah jasa transportasi. Ya, logistik, jasa transportasi ini agak berbeda sedikit ya, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke jasa transportasi, kita buka dulu mungkin pertanyaan ya, supaya tidak bosen ininya. Baik, Bapak, mohon izin saya bantu untuk membacakan yang ada di kolom chat, Bapak. Ya, silakan. Pertanyaan dari Pak Algantian Mahatma, ini beliaunya di Korea. Oh, Eh, dari Korea ya? ya, betul. Beliau bertanya berdasarkan KMA 944 dan 748 yang menyatakan bahwa bahan-bahan yang diwajibkan bersertifikat halal untuk kasus pelaku usaha di luar negeri, Bapak, di negara yang mayoritas apa muslimnya minoritas akan sulit mendapatkan produk-produk yang bersertifikat halal. Apabila bahan tersebut masuk dalam daftar KMA 944 atau 748 dan kemudian tidak memiliki sertifikat halal, namun perusahaan dapat memberikan dokumen pendukung dan menyatakan bahwa bahan terkait tidak melanggar regulasi halal. Pertanyaannya, apakah sebaiknya diterima dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tetap tidak bisa diterima? Demikian, Pak. Oke. Tadi namanya siapa, Bu? Pak Pak. Algantian. Silakan Pak Algan. Oh, silakan, silakan. Saya pengen dengar suaranya beliau. Iya, Di Pak. Busan ini kan ya?
Iya, Pak. Udah udah bekerja atau udah kontrak dengan lembaganya atau gimana? Belum, Bapak. Masih Oh, pelatihan saja. ini yang biaya pelatihan sendiri atau dari itu? Dari dari lembaganya, Pak. Oh, berarti sudah direkrut ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Oh, sudah direkrut. Ada berapa orang tadi? Ada tiga ya? Iya, Pak. Oke, jadi gini, di luar negeri memang itu berbeda. Kebetulan saya juga pernah menjadi auditor di luar negeri ya. Itu memang memerlukan pengetahuan yang sangat mumpuni. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kita mudah, misalnya ketemu ada kue ya, ada mau sertifikasi kue. Kita menelusuri bahan bakunya gula. Kalau gulanya dia pakai yang tidak memiliki sertifikat halal, kita bisa menelusuri ada yang bersertifikat halal ya, sesuai dengan aturan KMA itu. Tinggal nanti mereka kalau mau cepet tinggal diganti ya. Lalu proseslah berikutnya. Kalau di luar negeri fungsinya auditor lebih berat. Memang ya lebih berat memang. Kenapa? Karena kita harus membuktikan. Misalnya tadi gula, di sana tidak akan ketemu gula yang bersertifikat halal. Ya, jadi auditor harus bekerja keras menelusuri bahan baku gulanya dari apa, di pabrik mana dia dibuat, ya, di apakah dia impor atau produk dalam negeri. Setelah itu kita tahu pabriknya di mana. Ya, itu tugas auditor. Dia hanya akan memberitahu bahwa dia menggunakan gula merek A, produksi dari pabrik B. Ya, tugas auditor bekerja keras secara keilmuan memastikan bahwa bahan baku tersebut tidak menggunakan bahan yang non halal, tidak menggunakan proses yang ada bahan tambahan non halalnya. Disinilah peran auditor yang sangat krusial melaporkan kepada komisi fatwa ya. Kalau di luar negeri komisi fatwanya di dalam internal LHLN itu sendiri. Disinilah ah, kebutuhan auditor di luar negeri agak berbeda dengan yang di dalam negeri. Kalau auditornya tidak mau capek, bilang aja gulanya udah halal tanpa melakukan verifikasi sumbernya dari mana, prosesnya dari mana, tahu-tahu tiba-tiba di belakangnya gulanya ada yang mengandung bahan tambahan non halal, itu yang menjadi kewajiban atau beban, jangan dianggap beban tapi adalah kewajiban saintifik ilmiah. Ya, saintifik ilmiah memang auditor di luar negeri harus bekerja lebih keras dengan mempelajari setiap bahan baku yang disampaikan oleh pelaku usaha. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang bekerja di luar negeri harus banyak belajar, harus banyak mencari literasi atau referensi, kemudian harus membuktikan secara saintifik. Dan itu yang dilaporkan kepada pembuat keputusan. Pembuat keputusannya adalah Komisi Fatwa. Di sini fungsinya keilmuan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak punya ilmu itu jangan coba-coba nekat tiba-tiba menyatakan oh ini sudah halal.
ini tanpa dukungan saintifik ilmiah yang kuat, ya. Jadi eh, fungsi auditor betul-betul harus memiliki pengetahuan dan literasi yang cukup untuk menyampaikan laporan kepada Komisi Fatwa bahwa barang bahan baku ini dari sisi sumber, dari sisi proses tidak mengandung bahan-bahan non halal. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau memang itu mengandung, ya nggak bisa diproses. Ya, karena kan udah terkontaminasi. Ya, terkontaminasi dan itu biasanya masing-masing LHLN ada kebijakannya. Tapi Bapak dan Ibu harus menjaga integritas. Kalau memang itu ada potensi, ya harus disampaikan bahwa ini ada potensi mengandung bahan yang non halal. Apalagi di luar negeri kan pabriknya campur. Ya, pabriknya campur, ada tiba-tiba dia memproduksi bahan yang non halal juga. Ya, sehingga itu harus diperhatikan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Silakan Bu Dewi. Halo, Bu Dewi. Maaf, maaf Pak, masih di mute. Selanjutnya, mohon izin saya bacakan Oke, mudah-mudahan pertanyaan. terjawab. Ya, sudah terjawab ya Pak Alkan ya. Insya Terjawab, Pak. Allah, Terima kasih. terus ini memang tugas tambahan nih bagi auditor halal yang di luar negeri. Baik, untuk Bu Mida Afifsari bertanya Bapak, sebagai auditor halal di Ya, LHLN, apakah memerlukan sertifikat kompetensi juga? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari, mohon izin Pak Adisam, apakah dijawab satu persatu atau saya bacakan semua pertanyaannya ya dari Bu Afifah? Ada tiga. oke, yang pertama dulu. Apakah memerlukan sertifikat kompetensi? Wajib memerlukan sertifikat kompetensi karena itu persyaratan untuk menjadi auditor sesuai ketentuan Indonesia. Ketentuan Malaysia sepertinya juga sama ya ininya. Jadi wajib ya harus ada sertifikat kompetensinya. Kalau enggak nanti pada saat di audit oleh BPCPH tidak diterima. Oke, berikutnya Bu. Oke, Bapak. Untuk yang kedua, pertanyaannya untuk bahan gunaan berarti juga wajib tersertifikat halal kah, Pak? Di samping harus halal, jika kita pakai dan juga untuk contoh misalnya untuk tas dari kulit buaya, apakah diperbolehkan jika prosesnya telah disamak dan dilakukan sertifikasi halal? Kalau sudah disertifikasi halal ya sudah pasti ada pemastian ya. Ada pemastian oleh lembaga. Kalau di Indonesia kan BPJPH, kalau di luar negeri oleh LHLN. Nah, itu balik lagi tadi verifikasi bahannya. Bahannya kulitnya. Oke, kalau kulitnya udah disamak, itu udah ada ketentuan dari MUI. Ya, silakan di Google itu mengenai ketentuan kulit yang disamak. Yang jelas, barang gunaan kalau tidak salah mulai wajib berlaku sertifikat halal 17 Oktober tahun ini kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan tepat ya Bu Dewi ya. Kalau nggak salah 17 Oktober ya 2026. Ya. Selanjutnya, Bapak, pertanyaan ketiga dari Bu Afif, jika ada sepatu berbahan dari babi, namun tidak dicantumkan pada labelnya, mungkin tidak dicantumkan bahwa itu dari babi, maka hukum Islamnya apakah itu dimakfu? Nah, jika konsumen tidak mengetahui karena sudah beberapa kali menemui sepatu yang berbahan babi tersebut, nah, ini seperti apa, Bapak? Terutama yang ada di negara yang minoritasnya Muslim. Iya, ini kayaknya pertanyaannya harus ke MUI ya, ke Komisi Fatwa. Ya. Komisi Fatwa udah belum ya, Bu Dewi? Sudah, Bapak, tapi nanti hari besok untuk pelaporan itu juga menyampaikan dua kali. Iya, jadi itu ketentuan.
saya bukan ahli hadis, bukan ahli syariah. Nanti mohon ditanyakan ke itu ya, ke itu. Kalau sudah terlanjur make itu kayak gimana? Kalau barang kan harus dicuci ya, dicuci, dibersihkan. Kan ada proses pensucian. Tapi kalau barang yang sudah sering kita pakai dan kita nggak tahu, itu ada ketentuan syariahnya. Ya, ketentuan syariahnya nanti mohon ditanyakan kepada yang ahli ya, karena saya nggak tahu persis itu. Apakah itu boleh dimaafkan ya, kemudian di ini kan apa dianggap karena kita nggak tahu. Nanti mohon dibantu Bu Dewi tanya ke se- apa namanya Komisi Fatwa ya, Bu Dewi ya. Baik, Bapak. Insya Allah besok ada materi dari Pak Yai lagi, ya. Bu Oke. Evi bisa menyampaikan kembali pertanyaan yang tersebut di atas. Selanjutnya, mohon izin, pertanyaan dari Bu Laksmi Rah Utami. Izin bertanya untuk barang gunaan yang banyak dipakai untuk restoran atau catering, Pak, seperti tray, piring, gelas, sendok, dan lain-lain. Apakah sudah banyak yang punya sertifikat halal? Karena pelaku usaha resto atau catering ini pasti membeli piring, gelas, sendok, dan lain-lain tersebut di toko yang kurang aware dengan dokumen halal. Ya, Demikian. untuk barang gunaan memang belum terlalu banyak ya, karena memang belum berlaku wajib ininya. Tapi sudah banyak ya, sudah banyak yang itu. Saya lihat piring misalnya itu sudah banyak. Terus juga ada identifikasi di belakangnya. Piringnya itu terbuat dari apa? Dari seramika atau dari bahan mineral atau bahan lainnya. Nah, saat ini memang barang gunaan karena belum wajib itu belum banyak, tapi sudah ada yang bersertifikat halal. Nah, salah satu yang ramai itu adalah food tray ya. Memang udah ada yang bersertifikat halal, tapi banyak juga yang belum. Nah, otomatis nanti kalau sudah berlaku wajib, berarti barang gunaan sudah wajib memiliki sertifikat halal. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, izin Pak Suryansah, saya bacakan pertanyaannya. Beliau bertanya, beliau adalah dari Kementerian Kesehatan, yaitu dari Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan. Oh Karena ya. karena basicnya adalah dari teknik, yaitu elektro dan fisika, tidak ada basic dari kimia. Apakah saat audit bisa dibantu dengan tenaga dari ahli kimia, Bapak? Oh, kalau untuk auditor, itu sesuaikan persyaratannya dengan ketentuan, Pak. Ketentuan itu untuk yang bisa mengaudit pangan adalah bidang ada biologi, ada kimia, atau ada apa. Ya, sesuai. Kemudian barang gunaan itu ada ketentuannya juga. Saya nggak tahu teknik elektro, rasanya saya belum pernah baca. Ya, sehingga apa namanya? Pertama, persyaratan entry point-nya dulu harus memiliki yang sesuai. Setelah sesuai, baru dilakukan proses pelatihan dan diajukan untuk diakreditasi oleh BPJPH. Ya, kemudian setelah diakreditasi baru boleh melakukan tugas, melakukan audit sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh BPJPH. Namun, kalau misalnya pendidikannya tidak ada di dalam daftar yang ditetapkan oleh BPJPH, mungkin hanya sebagai support, ya, support apabila ada proses-proses yang diperlukan oleh auditor yang sesuai dengan ketentuan BPJPH. Mungkin itu ininya, karena ini mungkin agak bersifat non teknis ininya. Demikian Bu Dewi, mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya, izin Bu Risa Anggra ini saya bacakan pertanyaannya. Beliau bertanya, misalnya untuk mengaudit obat atau sedimen farmasi, bagaimana jika alat-alat produksinya dan bahan-bahannya berasal dari luar negeri sehingga tidak jelas kehalalannya? Tindakan apa dan dokumen-dokumen pendukung apa saja yang perlu kita minta kepada pelaku usahanya, Bapak? Iya, kalau ada alat, berarti kita harus pastikan alatnya terbuat dari apa.
Kemudian berarti kita harus minta spesifikasinya apa, dari supplier mana, ya. Kemudian juga kita akan tahu nanti bahan baku alat tersebut dari apa, sehingga kita perlu sekali menelusuri, ya. Nah, ini tugasnya auditor. Ini misalnya alatnya ada komponen apa namanya, semi sintetik misalnya yang bersentuhan dengan produk atau proses. Nah, kita harus pastikan bahwa terbuat dari bahan apa, komponennya, kemudian apakah itu ada bahan yang bersifat non halal atau sumber non halal, sehingga harus kita bisa pastikan gitu. Baik, Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Wildan Mukholadun. Beliau bertanya, apakah bahan penolong yang menjadi bagian bahan dari produk melebihi ambang batas atau standar pemberian berdasarkan SNI misalnya, kemudian menjadikan produk tersebut tidak bisa disertifikasi halal, Bapak? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Semuanya pertanyaannya bagus-bagus, bahwa kalau dia melebihi batas, tapi dia bahan halal ya. Kalau dia bahan halal, secara kehalalan mungkin masih masuk ya, tidak kritis. Tapi kalau dia melebihi karena itu membahayakan, Bapak sebagai auditor harus melaporkan kepada Komisi Fatwa dan lembaga. Ya, kalau Bapak ketemu, ya, misalnya bahannya memang halal ikan, tapi dia mengandung logam berat yang tinggi, menyebabkan orang keracunan. Harus ditulis di dalam laporan Bapak dan disampaikan itu dampaknya seperti apa terhadap kejadian itu, sehingga Komisi Fatwa memiliki gambaran dan informasi. Nanti biar Komisi Fatwa yang memutuskan apakah bisa diberikan sertifikat halalnya atau tidak. Jadi kita sebagai pemberi informasi, sebagai wakil ulama atau sebagai witness, kita harus memberikan data yang betul-betul realistis dan berdasarkan kondisi di lapangan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, cukup jelas ya Pak. Kemudian dari Pak Ahmad Baihaqi bertanya, jika ada pelaku usaha yang merahasiakan zat tambahan yang dicampurkan dalam suatu produk dengan alasan kerahasiaan produknya, bagaimana sikap auditor, Bapak? Oh, kalau sikap auditor kan di awal sudah disepakati bahwa kita akan menjaga kerahasiaan. Itu udah ada surat pernyataannya. Jadi Bapak dan Ibu sebelum mulai audit itu menandatangani pernyataan kerahasiaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti membocorkan atau tanpa sengaja juga membocorkan, terbocor misalnya, ya ada konsekuensi karena kita sudah menandatangani pernyataan kerahasiaan. Sehingga Bapak dan Ibu pelaku usaha tidak bisa lagi beralasan dia menyembunyikan bahan, kecuali formula ya. Kalau formula misalnya berat timbangannya itu mereka boleh tidak memberikan, tapi kita sebagai orang yang memiliki pengetahuan di situ, ada neraca balancingnya, eh, sudah bisa kita ini kan, apalagi kalau memang backgroundnya misalnya dari background farmasi, itu sudah dari nama bahan itu rasanya sudah cukup. Tetapi kalau dia merahasiakan nama bahannya, ya nggak bisa. Dari mana kita tahu bahwa bahannya itu bahan non halal atau yang tidak mengandung bahan yang non halal, ya. Jadi pertama pernyataan kerahasiaan dulu. Kemudian yang kedua, kalau dia memang tidak mau membuka, ya sudah, auditor harus melaporkan kepada lembaga yang menugaskan, dalam hal ini LPH dan LHLN. Kemudian apa namanya, memberikan informasi yang lengkap sehingga eh, apa namanya, dapat diketahui oleh para pihak, dalam hal ini Komisi Fatwa dan lembaga yang bersangkutan. Mudah-mudahan bisa kejawab.
baik, sudah cukup jelas Pak. Untuk pertanyaan Budina Wahyuliani, pada audit pabrik padi, Bapak, pada pengeringan manual dan modern, yaitu menggunakan drying mesin, adakah titik kritisnya, Pak? Dan bagaimana penggunaan bahan tambahan atau aditif pada proses tersebut? Baik, mungkin dari sumber bahannya non kritis ya, itu kan berasal dari tanaman padi. Tapi di dalam proses Bapak dan Ibu harus memperhatikan di dalam proses itu ada bahan tambahan pemutih misalnya. Terus ada juga pewangi ya. Nah, kadang kan beras itu wangi ya, wangi bau pandan, bau macam-macam ya sesuai dengan. Nah, di situ sumbernya dari mana? Bahannya, apakah ada potensi? Menurut saya sih ada potensi juga bahannya itu mengandung bahan yang non halal sehingga harus kita telusuri. Kemudian juga tadi saya lupa harusnya yang mempelajari SCPH, auditor juga harus tadi misalnya tempat pengolahan padi menjadi beras ya. Nah, itu perhatikan juga lokasi ya, lokasi. Jangan sampai samping kirinya ada peternakan babi atau samping belakang atau samping kiri sehingga nanti berasnya kan bisa terkontaminasi ya. Kemudian juga ada hewan peliharaan ya. Itu juga ada titik kritis ya di mesinnya itu kadang-kadang ada anjing masuk, ada pipis. Nah, ini pelajarannya di sistem jaminan produk halal. Nah, tapi auditor harus betul-betul waspada, apalagi kalau di luar negeri ya. Di luar negeri kan banyak orang itu memelihara anjing misalnya. Nah, itu kan kalau anjingnya dia misalnya memproses, dia menjilat tangannya, kemudian dia proses ke itunya harus disucikan ya. Itu ada di SJPH ya ininya materinya. Nah, sehingga harus dipastikan mengenai bahan, proses, produk, serta tadi ada lokasi dan peralatan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan Bu Dewi. Iya, sudah sangat jelas, Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Desi menanyakan apakah setiap produk yang dihasilkan selalu dicantumkan bahan dasar yang dipakai pada produknya, misalnya untuk produk hormon, obat, dan vaksin, Bapak. Harus setiap produk ruang lingkup ya. Nah, balik lagi tadi ini materinya biasanya di SCPH. Ruang lingkup. Ruang lingkupnya adalah per produk yang komposisinya berbeda. Misalnya kue ya, kue nastar. Kan hampir sama bahan bakunya, tapi ada toppingnya di atas satu toppingnya coklat, satu toppingnya apa namanya vanilla ya. Nah, itu udah dua produk yang berbeda ya sehingga masing-masing produk sampai komposisi yang terkecil, Bu. Ya, jadi eh, lihat lagi definisi produk yang akan disertifikasi dijadikan ruang lingkup. Ya, misalnya tadi ada pewangi ya, pewangi vanila dengan pewangi rose atau yang lain itu kan berbeda. Walaupun mungkin pengisinya sama, pengawetnya sama, tapi ada unsur yang membedakan itu menjadi produk yang berbeda. Itu termasuk ruang lingkup sertifikasi. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan dari Pak Rohman, beliau menanyakan jika misalnya merasa ragu ketika mengaudit Bapak, seperti produk biologi dan rekayasa genetika, ketika kita membaca fatwa MUI masih ragu dan kita tidak ada kenalan tenaga ahli seperti itu. Apakah bisa dibantu oleh dari BPJPH atau bagaimana Bapak? Tidak, BPJPA nggak akan membantu. Yang punya kewenangan untuk saat audit adalah LPH. Nah, LPH juga auditornya kan sibuk semua juga, Pak. Jadi kalau Bapak ragu, harusnya jangan mengambil keputusan, ya, jangan mengambil keputusan. Laporkan kepada LPH atau lembaga. Kalau mau diteruskan langsung kepada
apa namanya Komisi Fatwa ya harus diteruskan bahwa kondisinya seperti ini. Ya, jadi apa namanya harus Bapak laporkan secara jujur apa yang diketahui, apa yang diamati. Namun itu perlu eh, dukungan dari pengetahuan sehingga Bapak dan Ibu sebelum berangkat harus mempelajari setiap bahan yang akan yang digunakan untuk bahan baku atau bahan untuk produksi. Ya, jadi kalau Bapak ragu, BPJPH dia hanya administrasi penerbitan sertifikat dan verifikasi. Terkait audit itu ada di lembaga pemeriksa halal dan kalau di luar negeri namanya LHLN. Mudah-mudahan bisa ngejawab. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Subhansah, beliau bertanya, barang gunaan alat kesehatan. Setelah kita mengidentifikasi ada bagiannya yang digunakan ke tubuh manusia atau berkontak langsung gitu ya dengan tubuh manusia, untuk mengetahui bahan bakunya terbuat dari hewan atau bukan, apakah prosesnya baru dapat diketahui setelah pemeriksaan dokumen saat pendaftaran atau pada saat kita melakukan pre-audit, Bapak? Oh, bisa, bisa. Kalau pre-audit justru lebih bagus. Pre-audit kita udah tahu sebelum kita ke lapangan. Kalau pre-audit kan bisa di kantor kita. Jadi ada baiknya di pre-audit udah diketahui lebih awal seluruh bahan dan proses dan dokumen-dokumen itu sudah kita ketahui sehingga nanti pada saat kita di lapangan itu sudah tidak terjadi lagi kekurangan informasi. Saya sepakat kalau pre-audit itu memberikan informasi yang lebih awal. Jadi bisa digunakan itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Baik, Bapak. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Anggara. Izin bertanya, kenapa pada kenapa pada saat COVID ada vaksin yang halal dan ada yang tidak halal, sementara negara asal impor masih sama dan kondisi saat pandemi sifatnya darurat vaksin. Kemudian terkait kasus radioaktif yang mencemari itu bagaimana, Pak? Ada dua pertanyaan ini, Pak, terkait vaksin Vaksin. COVID dan Iya, radioaktif. terkait vaksin itu berdasarkan proses yang dilakukan audit oleh auditor itu akan ditemukan kalau semuanya bahannya, prosesnya pemurnian, pemisahan ya di situ tidak mengandung proses yang non halal yang sesuai ketentuan sehingga diterbitkan sertifikat halal. Oke, vaksin ini halal. Itu vaksin A. Namun vaksin B dengan negara yang sama kadang dengan apa namanya merek yang berbeda ya atau biasanya mereknya berbeda, itu bisa jadi menjadi tidak halal karena ada komponen yang mengandung bahan yang non halal sehingga tidak dapat diterbitkan sertifikat halalnya namun sudah diberi tanda biasanya bahwa vaksin ini non halal. Nah, dari sisi penggunaan dalam hal ini MUI juga sudah mengeluarkan ketentuan dalam kondisi darurat, untuk vaksin ini boleh digunakan karena kondisinya darurat emergensi ya, sehingga ada konsekuensi-konsekuensi, sehingga diterbitkan walaupun dia tidak halal, tapi dapat digunakan. Tapi itu dalam rangka apa ya, diskresi dalam rangka darurat penyelamatan. Tapi kalau sudah ada yang halal, ya lebih baik digunakan yang halal gitu. Nah, itu ada fatwa dari MUI. Mudah-mudahan itu bisa dicari ya di Google fatwa terkait vaksin walaupun dia non halal tapi bisa digunakan karena dalam kondisi darurat. Tapi kalau kondisinya udah nggak darurat, setahu saya ya itu sudah nggak bisa digunakan. Tapi itu tergantung nanti kebijakan
dari masing-masing lembaga ya ininya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terkait radioaktif, tadi kan kalau radioaktif tuh membahayakan ya. Nah, Bapak dan Ibu sebagai auditor, kalau itu ada potensi dari sisi toyib atau keamanan pangannya harus diinformasikan. Jadi jangan kita menutup mata aja. Oke, yang penting pokoknya saya ngecek aja. Ini halal, sumbernya ada ikan, ada garam, ada macam-macam ya. Kemudian tahu-taunya ada terkontaminasi radioaktif. Nah, padahal kita tahu sebagai orang yang punya keilmuan di situ, kita tahu oh ini ada data informasi terkontaminasi radioaktif. Bapak dan Ibu sebagai auditor harus melaporkan dan menyampaikan kepada lembaga dan komisi fatwa dalam ini yang akan membuat keputusan. Sehingga mereka harus mengetahui, oh ternyata ini mempunyai dampak kesehatan, mempunyai dampak yang lainnya dan segala macam. Biarkan beliau-beliau yang memutuskan. Tapi auditor harus memberikan data dan fakta yang real, yang sesuai. Jangan pula dibuat-buat. Tapi memang ada potensi itu. Ini dokumennya, ini datanya. Harus disampaikan. Ya, jangan ditutupi. Ya, karena nanti ada potensi misalnya membahayakan. Auditor juga harus aware ya dalam hal ini ya. Sehingga harus dilaporkan kalau Bapak dan Ibu menemukan sesuatu yang tidak toyib. Sehingga itu apalagi kalau di luar negeri ya, aduh kalau di luar negeri pengalaman saya 1,5 tahun menjadi auditor ya, ya lumayan cukup berat. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab ya Bu Dewi. Iya, Izin terima Pak, kasih. izin Silakan Pak. Pak Samburi. Ya, Eh, jadi ini terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Adizam. Ini hal baru yang sekarang lagi tren Pak gitu. Kebetulan saya terlibat kemarin ada udang Cikande ya. Ya, Ternyata udang Cikande itu mengandung radiasi dari radioaktif yang disebabkan oleh asap dari cerobong peleburan logam, Pak. iya betul. Peleburan logam. Jadi asapnya itu mengandung radiasi gamma. Nah, Ya, ternyata radiasi gamma itu kemana-mana gitu. Nah, ya. jadi ini hal baru yang kayaknya jadi pertimbangan juga gitu, bahwa dalam ini dipastikan tidak mengandung eh, radioaktif termasuk zat-zat berbahaya gitu ya. Gitu ya Pak Iya, jadi Bapak pertimbangannya. sebagai auditor juga harus care, harus aware terhadap kondisi ini meskipun tugasnya kan auditor halal nih. Walaupun Ya. bahannya sudah halal, tapi di lokasi Bapak menemukan, loh ini ada asap dari tadi cerobong yang masuk ke sini. Potensinya bagaimana? Ada potensi nggak? Nah, disitulah fungsi Bapak sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan yang mumpuni harus memberitahu, oh ini ada potensi terkontaminasi radioaktif. Tolong dicek dulu sebelum kita melakukan pelaporan. Nah, dari situ Bapak akan bisa melaporkan. Ya, jangan sampai Bapak udah punya pengetahuan, di lapangan dilihat, oh ternyata ada potensinya besar. Nah, itu fungsinya Bapak sebagai auditor harus memberikan, karena kita kan tadi wakil ulama, wakil atau witness atau saksi. Kan ulamanya nggak bisa ke lokasi, nggak tahu di situ ada pabrik apa di sampingnya dan lain sebagainya. Jadi tugas kita sebagai auditor, karena halal ini tidak semata-mata hanya untuk ini kan, tapi adalah perlindungan sustainability bagi dalam rangka implementasi syariat-syariat. Gitu Pak pendapat saya. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Ampuri ya tadi Pak saya Samburi maaf Pak, Pak Sampuri. Bapak udah bekerja di LPH? saya baru bergabung di LPH
Sementara kan saya auditor di bidang lain yang terkait dengan LS Pro, Pak. Oh, sebelumnya di LS Pro. Ya, kan LS Pro itu hampir sama dengan LPH ya, Pak. Iya, prosesnya hampir sama, tapi Nah, agak sedikit berbeda, Pak. betul, betul. Kalau LS Pro kita hanya patokan sistem manajemen, uji laboratoriumnya. Kalau laboratoriumnya memenuhi standar SNI, sistemnya sudah bagus ya bisa langsung dapat Ya, SNI. Tapi kalau betul, halal, betul. aduh, Ya kita ngulik. ada persamaan di situnya Pak gitu. Jadi Iya. di sistemnya yang bagus. Nah hanya di minus dari sudut pandangan syariat Islam. Iya, berbeda signifikan sih Pak ininya Ya karena kita akan fokus ke bahan-bahan sangat detail ya. betul ya. Oke, mudah-mudahan lancar Pak. Amin. Ya, Baik, silakan Bu Izin, Dewi. izin bertanya, Bu. silakan Pak Desi. Ya, terima kasih, Ibu. Eh, Pak Sam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Kebetulan saya ikut dari pelatihan auditor halal ini. Sangat menarik sekali, Pak, karena bukan hanya bahan dasarnya saja, tetapi tetap 5 JPH, SJPH tadi harus kita akui, kita ikuti. Nah, karena macam-macam disiplin ilmu kita yang ada, Pak, saya lihat terutama untuk rumah potong ayam unggas, Pak, Oh, rumah kelihatan, potong ya. ya, 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 memang bahan dasarnya asli unggas dan pemotongnya pun juleha. Tetapi masing-masing rata-rata saya lihat untuk pemotongan tradisional atau tidak, sepertinya untuk sertifikat halal itu berat untuk kita berikan, Pak, sebagai calon Ya. auditor ini, Pak. Karena mohon maaf, saya juga pernah ikut di auditor NKV, Pak. Jadi artinya Oh ya, NKV ya. Betul sudah Pak. mencakup nomor kontrol veteriner. Produknya harus ASU, aman, sehat, utuh dan halal. Halal Namun ya, betul. kenyataan di jalan di dalam di eh, tempat tujuh yang kita tujukan itu hampir rata-rata ya belum bisa kita pastikan secara eh, halalan toibanya masih kita ragukan, Pak. Nah, di sini sebagai calon auditor halal, apakah kita tetap harus melaporkan ke PJPH dulu, ataukah ke LPH-nya, ataukah kita pre-audit dulu? Nah, Pak Sam, sebagai kami yang masih baru dalam hal auditor halal ini, mohon pengalaman bagaimana Pak, kira-kira dalam hal situasi yang seperti ini. Dan kedua, Baik. yang kedua, Nah, Pak, mohon maaf, yang kedua, tadi banyak bahan-bahan dasar yang Bapak perceritakan ke rumah tangga dan sebagainya. Nah, saya terlihat pada saat sekarang kan lagi booming, Pak, akibat COVID. Kita ini pet animal, Pak. Food fat animal, Pak. Food fat oh, animal, fit terutama, ya. iya, terutama masyarakat kita yang setelah COVID ini senang dengan hewan kesayangan, seperti kucing, Pak, terutama kucing. Iya. Nah, bahan dasar yang kami temukan itu banyak terasa hanya bahan dasar yang asli. Sementara kita di dalam negeri ini tidak melihat prosesnya bagaimana, Pak. Mungkin saja di pabrik sebelahnya ada pabrik babi, mungkin di sebelahnya saja ada toko kombinasi. Nah, di sini Pak, untuk kita laporkan ke BJPH kan tentunya oleh ulama harus mengatakan, wah ini loh sebenarnya. Nah, adakah kontrak kerjasama kita dari auditor dalam negeri dengan auditor di luar negeri yang menyatakan ini loh sebenarnya gitu. Adakah kontak personnya, Pak? Terima kasih, Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk yang pertama, Pak, tadi mengenai RPH, memang kondisinya di Indonesia perlu perhatian khusus ya terkait kondisi pemotongnya. Nanti kebetulan hari Jumat tuh saya juga ada materi terkait nanti SJPH pemotongan. Siap, Pak. Siap. Namun saya beri sedikit aja, memang itu kalau mereka tidak punya ya berarti kita sebagai auditor. Biasanya kan auditornya dari latar belakang dokter hewan atau peternakan, Pak, Siap, yang Pak. Betul. boleh Ya. melakukan audit untuk rumah potong hewan. Nah, Ya, kebetulan saya dokter hewan, ya, Pak. ya dokter hewan kan, Pak ya, dokter hewan. Ya.
Nah, Ya. kemudian pada saat kita sudah action atau kita ke lapangan, ya kita harus memastikan bahwa proses penyembelihannya sudah benar. Apakah Ya. itu penyembelihannya secara manual atau pakai stunning? Stunningnya apakah stunning yang seperti apa? Apakah pakai air yang dikasih setrum listrik atau pakai kalau untuk itu kan ada pakai ditembak ya Pak ya. Pemingsanan, Pak. Nah, itu harus dipastikan oleh auditor. Ya. Kemudian, auditor harus memastikan juga julehannya, juru sembelih halalnya. Apakah memang mereka, jangan-jangan auditor julehannya nggak sholat, nggak bisa baca bismillah aja nggak lancar ya, itu Iya, nanti. iya. Iya. Nanti dicek ya Bapak, Siap. kemudian unggas juga nanti dicek kalau dia melakukan penyembelihan mandiri tidak di tempat penyembelihan ya boleh aja, tapi kita harus pastikan dia nyembelihnya bener nggak sesuai syariat ya kan itu harus ada tiga saluran harus putus ya, harus saluran makanan, saluran nafas ya, itu harus putus. Kemudian alat-alatnya. Nah, itu yang harus kita pastikan. Dan nanti tugas kita melaporkan. Nah, biasanya kalau RPH, kalau saya selalu minta didampingi juga sama komisi fatwa saya yang biasa ya. Tapi kalau Bapak sudah mau sendiri ya, tidak perlu didampingi ya komponen-komponen tadi yang Bapak harus cek. Nanti kalau detail nanti kita bisa diskusikan hari Jumat ya kalau nggak salah. Ya, Pak. Kemudian yang kedua tadi mengenai fit. Nah, fit ini juga memang kendala ya. Fitnya kan dari luar negeri. Ya, kemudian dikasih makan ke ikan ya. Kita kan nggak tahu fitnya dari mana. Jangan-jangan itu fitnya darah darah babi kan banyak juga Pak ya, darah babi Ya. atau darah dari Betul. yang lain atau bahan-bahan eh, bahkan. Nah, itulah gunanya kalau dia apa namanya feed ke makanan yang akan kita konsumsi makanan ikan misalnya atau makanan ayam misalnya harus dipastikan bahwa itu tidak mengandung bahan yang non halal feednya. Nah, kalau mereka itu produk jadi otomatis auditor harus meminta data-data ya informasi ini feednya produk dari mana, komponennya apa aja. Kan di situ ada speknya, Pak. Di labelnya maupun hasil analisis didukung itu dari pabrik pembuat. Namun memang itu tugasnya auditor. Sebetulnya kita harus menelusuri ya, karena kalau pelaku usaha kan dia nggak tahu, dia hanya tinggal beli. Bahkan dia nggak ngerti, oh ini ada bahan non halal atau tidak. Sehingga kita harus menelusuri sumber bahan dari feed tersebut. Kalau kita mau kontak ke sana, rasanya agak berat, ya, karena kan kita nggak tahu. Mereka juga kadang-kadang nggak mau melayani. Emang Bapak siapa? Nanya-nanya. Bapak kan bukan membeli, ya nggak? Iya, iya. Iya, Pak. Bapak kan bukan konsumen saya. Ngapain Bapak nanya-nanya? Ya, berarti otomatis kita sebagai auditor yang bekerja keras, Pak, mencari data, mencari informasi. Kita konsultasi atau kita tanya dengan sumber-sumber yang valid. Nah, itulah salah satu fungsi auditor, Pak. Memang beratnya auditor tuh di situ kalau bahannya tidak diketahui data-data dan Pak. sumbernya. Betul, Tapi Pak. kalau datanya udah ada Nggak sertifikat ada. halalnya, ya Sudah kalau di enak, Pak. kalau di Indonesia kan enak kata auditor, oh ini belum ada sertifikat halalnya, udah kamu Bapak ganti itu, cari yang halal, nanti baru bisa diproses gitu. Lebih enak Pak gitu. Iya. Tapi Oke, kalau Pak. pelaku usahanya kan mereka nggak ngerti Pak ininya justru kita sebagai auditor yang memiliki latar belakang yang sesuai dan ini membantu memperjelas makanya ibadahnya di situ juga baik ya kita menolong kan berarti membantu memperjelas kepada konsumen bahwa ini sudah dipastikan sumber bahannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Dokter Hewan. Baik, terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Kasih Baik, Pak.
Terima kasih Pak Adisam. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 1 menit, izin Pak Adisam ada 3 pertanyaan di kolom chat. Berkenan saya kolek untuk dijawab. Pak Adisam nanti Oke, saya sampaikan. dikasih gambaran singkat aja apa itunya. Oke, terkait ini Bapak, ketika ada truk yang berisi babi, kemudian berhenti di pinggir sawah, apakah nanti juga mengkontaminkan ada air dari mungkin dari babi yang berasal dari truknya tadi yang kemudian mengirigasi sawah, apakah nanti bisa berpengaruh terhadap kehalalan produk padinya? Oke, terus lanjut. Kemudian terkait mikroplastik, potensi resikonya di mana dan apakah ada? Setelah itu untuk pertanyaan dari Pak Masfah terkait catering yang menjual olahan ikan segar, kerang, kupang dan seterusnya yang ini kan berpotensi mereka terpapar logam berat di dasar air. Nah, kalau misalnya untuk mengaudit hal tersebut, apakah perlu uji lab untuk pengolahan kerang tersebut sehingga bisa menunjukkan kehalalan dari produknya? Demikian Pak Adis Oke. secara singkat. Baik, yang terakhir mengenai uji laboratorium itu pendukung dan pembantu kita sebagai auditor. Kalau kita misalnya curiga, kan nggak bisa dilihat sama kita. Ya harus dibantu dengan uji laboratorium. Ya, sehingga di tiap LPH itu ada fasilitas laboratoriumnya. Jadi harus kalau Bapak dan Ibu merasa ragu dan itu perlu dukungan laboratorium, harus dilakukan uji laboratorium. Itu satu ya. Yang kedua tadi mengenai toyib, umumnya ada mikroplastik, kemudian ada beberapa tadi truk yang berhenti di pinggir ya. Nah, kalau mikroplastik kalau memang dia membahayakan harus dilaporkan dan Bapak ketemu di situ, ya harus dilaporkan dampaknya apa, kondisinya seperti apa, berapa banyak. Kalau perlu dukungan laboratorium harus menggunakan laboratorium. Ya, Bapak dan Ibu. Tadi mengenai truk yang berhenti, ya kalau memang itu ada potensi harusnya tidak boleh ya, tapi kan nanti dia airnya udah banyak, kan ada ketentuan juga dari eh, syariah. Kalau dia di dalam kulah sekian udah melewati air yang mengalir, nanti tolong dibaca ya di fatwa MUI itu sudah ada ketentuannya kalau dia mengandung najis kan ininya. Oke, itu sementara garis besarnya. Nanti kalau yang mau diskusi detail nanti eh, nggak apa-apa WA ke saya nanti kalau ada. Saya lanjut sedikit mengenai eh, titik kritis jasa transportasi ya pengelolaan ini logistik. Jadi yang pertama transportasi itu ada transportasi darat, air, dan udara. Nah, di sini bukan produknya yang disertifikasi ya, jangan sampai salah Bapak dan Ibu nanti apa namanya kontainernya yang disertifikasi atau truknya yang disertifikasi, bukan. Kalau untuk jasa transportasi namanya jasa ya, berarti penanganan, service ya, bukan produk. Ya, Bapak dan Ibu sebagai auditor harus bisa membedakan mana yang jasa, mana yang produk. Ya, kalau jasa adalah yang disertifikasi proses penanganannya. Ya, proses penanganan mulai dari dia menerima produk yang akan diantar, terus dia kemas, dia simpan, masukkan ke truk, kemudian truknya bagaimana? Apakah truknya bekas mengandung apa, mengangkut babi dan seterusnya atau tidak, atau apa mengandung bahan-bahan yang non halal, mengangkutnya secara apa, bersamaankah atau dedicated kah? Kemudian baru dibongkar, dibongkarnya di mana dan seterusnya sampai ke situ. Ya, Bapak dan Ibu, jadi proses penanganan ya sistem jaminan jasa transportasi. Kemudian juga penyimpanan. Penyimpanan juga eh, apa namanya sistem penyimpanannya namanya jasa penyimpanan barang berwujud padat, cair dan gas. Mohon izin Pak Sehingga Adisam waktunya. ya. Ya, tinggal satu lagi mengenai retail ya. Retail itu gerai itu lebih kepada jasa penanganannya ya, Bapak dan Ibu semuanya. Demikian
Yang dapat saya sampaikan, amati jenis produk, jelaskan jenis produk, klarifikasi, lihat lokasi, lihat kondisi gudang, sehingga Bapak dan Ibu dapat bekerja efektif sebagai auditor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam